siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Sri Marlinawati Saragi, SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Papua. Nomor induk mahasiswa PPG 202381165. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Korido, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua pada hari Senin tanggal 4 tahun 2023. Materi kapilaritas, model pembelajaran problem-based learning. Terima kasih. Pagi semuanya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, mari semangat untuk belajar. Masih. Oke, terima kasih lagi untuk kesediaannya, masih tetap untuk semangat Belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dalam Doa. Oke, Ibu minta salah satu di antara kita yang bersedia membawa kita dalam doa. Oke, dipersilakan. Teman-teman, kami menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, aku terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Teman-teman, mari kita bersatu dengan berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas perlindungan anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sila, dipersilakan dulu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Semuanya hadir? Hadir. Ada yang izin? Iya. Ada yang apa? Iya. Oke, baiklah, kalau boleh tingkatkan terus kehadirannya ya. Iya. Bisa semuanya? Bisa. Bisa semuanya? Bisa. Oke. Ibu terima kasih lagi buat kalian yang masih bisa untuk tetap semangat menerima pelajaran Ibu hari ini. Sebelum Ibu menyampaikan pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang mengenai apa? Ada yang bisa? Oke, Martin. Materi minggu lalu yaitu mengenai hukum Paskal. Hukum Paskal adalah suatu tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup dan diteruskan ke segala arah. Oke, beri aplaus dulu Martin. Ya, jadi untuk hukum Paskal itu bunyinya bagaimana? Hukum Paskal. Tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Itu untuk mengenai apa? Hukum Paskal. Itu materinya untuk mengenai hukum Paskal. Apa dari hukum Paskal itu kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Ada yang masih ingat? Dongkrak liloli. Biasanya dongkrak liloli ditemukan di mana? Di bengkel itu salah satunya apa? Kamu bilang tadi dongkrak liloli juga ditemukan di dalam bengkel. Kalau di bengkel yang digunakan untuk apa? Dongkrak lilolinya ganti? Iya, ganti ban. Selain itu lagi, dongkrak liloli digunakan mana lagi? Iya, tempat pencucian mobil. Itu contoh-contoh dari penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk di kegiatan ini, coba kamu perhatikan layar di depan. Bisa lihat? Bisa? Bisa. Oke. Di sini kira-kira ini ada gambar apa di depan layar? Kompor. Oh?
kompor adalah minyak tanah dan gas. Oke, beri aplaus dulu untuk Pak Istri. Ya, jadi dari soal ini bagaimana kompor bisa menyala? Kompor bisa menyala karena adanya bahan bakar. Bahan bakarnya itu apa? Minyak tanah. Selain kompor, mungkin dari daerah sini masih ada pakai kayu? Masih ya? Masih. Oke, baiklah. Jadi bagaimana kompor bisa menyala? Kompor bisa menyala karena adanya bahan bakar. Bahan bakarnya itu salah satunya contohnya adalah minyak tanah. Ya tidak? Oke. Ibu mau tanya lagi. Energi minyak tanah itu dari mana? Energi kimia. Energi? Energi kimia. Jadi ingat, minyak tanah itu terbuat dari energi kimia. Jadi sebelum kita masuk di materi ini, kamu perhatikan yang harus kita capai itu. Yang pertama itu judulnya adalah materi hari ini mengenai kapabilitas. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai itu ada dua. Yang pertama, menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya sehari-hari. Itu untuk kompetensi dasar yang kita capai. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya, di situ ada 5. Yang pertama, yang nanti kamu capai untuk indikatornya, menemukan besaran-besaran konsep gejala kapilaritas. Yang kelima, mempresentasikan hasil eksperimen mengenai itu untuk indikator pencapaian kompetensinya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus akan kamu capai, yang pertama, peserta didik dapat menemukan besaran-besaran konsep gejala kapilaritas. Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil eksperimen mengenai bukti adanya gejala kapilaritas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan kegiatan di materi kapilaritas, Ibu akan memberikan tes awal, di mana Ibu akan melihat kemampuan kamu pada pertemuan minggu lalu. Bisa semuanya? Bisa semuanya? Bisa. Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya. Oke, baik. Ibu akan berikan di sini soalnya. Waktunya 5 menit saja. Jangan lupa tulis nama, tulis kelasnya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Jika sudah, kumpul semua lembar jawabannya. Terima kasih, Jidan. Untuk selanjutnya, untuk materinya yaitu mengenai apa tadi? Kapilaritas. Oke. Sebelum kita masuk mengenai kapilaritas, kamu perhatikan layar yang di depan ini. Ibu memberikan sebuah video. Video pengamatan mengenai terjadinya kapilaritas. Perhatikan semuanya. Dari video tersebut, gelas yang mana? Nah, yang mana? Yang berwarna kuning. Selain contoh daripada kompor dan tisu, kira-kira
Pakaian. Iya, keringat bisa diserap oleh pakaian. Selain itu apa lagi? Tisu. Ya tidak? Kalau tisu digunakan biasanya untuk apa? Untuk apa nih? Keringat. Baiklah, perhatikan di sini untuk video selanjutnya mengenai penerapan kapilaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, semoga yang terjadi di channel Kriya. Baik teman-teman, semoga kalian paham tentang konsep kapilaritas yang sudah kita bahas hari ini. Nah, jika belum, lanjut lagi untuk menyaksikan video yang ini. Jika sudah, silakan lanjut ke materi berikutnya. Baik, untuk materi hari ini tentang kapilaritas, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semuanya? Sudah. Itu mengenai dari hasil video. Ya tidak? Jadi salah satu contoh dari penerapan kapilaritas itu ada pada sumbu kompor. Ya tidak? Ya tidak? Tidak mungkin kompor bisa menghasilkan api jika tanpa adanya bahan bakar. Bahan bakarnya itu apa? Minyak tanah. Jadi yang mengalami peristiwa kapilaritas ini adalah pada sumbu kompor. Air yang merembes atau menjalar kepada sumbu kompor, makanya kompor tersebut dapat menyala. Kapilaritas adalah peristiwa naik, ya tidak? Peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair. Melalui apa? Melalui perantara. Perantaranya itu seperti apa saja tadi? Kain. Selain kain apa lagi? Dinding. Terus pipa kapiler dan lain sebagainya. Jadi di situ dikatakan, maka dengan demikian daya tarik menarik antara partikel sejenis itu disebut dengan apa? Kohesi. Sedangkan daya tarik menarik antara partikel berbeda jenis disebut apa? Gaya adhesi. Bisa semuanya? Bisa. Berarti kita masuk dalam kelompok. Ibu berharap di sini kita akan melanjutkan dan kamu akan memperhatikan bagaimana terjadinya peristiwa kapilaritas. Baik, di sini Ibu akan membagikan kelompoknya. Di sini Ibu bagikan 3 kelompok. 3 kelompoknya ini nanti mengerjakan dari LKPD yang Ibu akan bagi. Baik, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Ibu berharap di diskusi kelompok ini kamu tiap-tiap kelompok membuat posisi kelompoknya masing-masing. Ayo, Ibu persilakan. Sudah berdua dalam kelompok toh? Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1
Silakan. Ingat ya, airnya harus sama ukurannya. Lihat tingginya. Tingginya air harus sama dengan permukaan gelas satu dengan gelas yang kedua. Jangan tingginya berbeda-beda. Karena di sini kamu akan mengamati yang mana yang cepat mengalami terjadinya kapilaritas. Perhatikan semua langkah-langkah yang ada di LKPD. Sudah? Kelompok 1 tinggal menunggu gejala terjadinya kapilaritas. Oke, tinggal kelompok 3 mengamati. Yang mana di sini yang paling cepat terjadinya kapilaritas. Ikuti langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Oke, yang mana situ yang paling cepat? Biru. Yang biru. Berarti yang kelas bagian C yang berwarna biru yang mengalami perubahan kapilaritas paling cepat. Oke, perhatikan semuanya. Dari kedua kelas tadi yang paling cepat mengalami kapilaritas tadi warna apa? Biru. Kalau kedua warna digabungkan berarti dia berubah menjadi warna apa? Hijau. Bisa ya? Bisa semuanya ya? Bisa. Diskusi percobaan eksperimen kelompok 1. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, kenapa air bisa naik ke atas tisu? Air merambat di kertas tisu melalui proses yang disebut aksi kapilaritas. Kesimpulan yang kami ambil, semakin kecil pipa, semakin besar kenaikan atau penurunan zat cair. Dalam pipa kapiler, air akan naik, tetapi raksa akan turun. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel dari zat yang sama, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik atau partikel-partikel dari zat yang berbeda. Persamaan rumus kapilaritas adalah H sama dengan tegangan permukaan kali sudut kontak dibagi massa jenis dikali percepatan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Apa penyebab terjadinya peristiwa kapilaritas? Saya akan menjawabnya. Penyebabnya terjadi
terjadinya kapilaritas adalah adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Ini masih ada lagi. Oke, untuk kelompok lain ada lagi yang mau menanggapi hasil dari diskusi presentasi kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana jawabannya? Sudah puas? Sudah? Sudah. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Apa penyebab terjadinya peristiwa kapilaritas? Saya akan menjawabnya. Penyebab terjadinya kapilaritas adalah adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Bagaimana? Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2, bagaimana untuk kelompok 2? Sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Sudah. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan duduk. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya baik, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Sidang Ronsum. Perkenalkan, nama saya Marlon Dimara. Nama saya Muhammad Ansene. Nama saya Adia Hindawan. Perkenalkan, nama saya Julman Sawan. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktek kapilaritas. Yang pertama 3 buah gelas bening, yang kedua pewarna makanan biru dan kuning, yang ketiga air, yang keempat 3 lembar tisu. Kesimpulan yang kami ambil yaitu semakin kecil pipa semakin besar kenaikan atau penurunan zat cair. Dalam pipa kapiler air akan naik tetapi raksa akan turun. Kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel dari zat yang sama, sedangkan adhesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel dari zat yang berbeda. Contoh-contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, naiknya minyak pada sumbu kompor. Yang kedua, keringat bisa diserap oleh pakaian ataupun tisu. Yang ketiga, air hujan terserap tanah. Dan yang keempat, naiknya air dari akar ke daun pada tumbuhan. Dalam Ya baik, mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya. Apa keuntungan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan. Keuntungan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Yang kedua, keringat bisa diserap pakaian. Selain pakaian, tisu juga dapat menyerap keringat. Yang ketiga, air hujan terserap tanah. Yang keempat, naiknya air dari akar ke daun pada tumbuhan. Mungkin dari teman kelompok ada yang ingin bertanya lagi. Pertanyaan saya, mengapa kapilaritas penting dalam tanaman? Jawabannya, tanaman merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Tetapi tanaman juga semua membutuhkan air selama proses pertumbuhan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, peristiwa kapilaritas sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan. Oke, bagaimana kelompok 3 atas jawaban dari kelompok 2? Jelas? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Injil Wakris. Nama saya Veronica Korwa. Nama saya Jordan Koru. Nama saya Fitri Kafias. Nama saya Magdalena Rizal. Ya, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Waktu saya berikan.
Jadi pertama-tama alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang satu 3 buah gelas bening, yang kedua pewarna makanan biru dan kuning, yang ketiga air, yang keempat 4 lembar tisu. Langkah-langkah percobaan: siapkan 3 buah gelas bening, lalu susun berjajar ke samping. Anggap gelas kiri adalah gelas A, gelas tengah adalah gelas B, dan gelas kanan adalah gelas C. Isi gelas A dan C dengan air, sedangkan untuk gelas B biarkan kosong. Pastikan air di gelas A dan C tingginya sama, seperti pada gambar. Yang ketiga, teteskan pewarna makanan kuning ke gelas A, lalu aduk merata hingga warna air berubah menjadi kuning. Lakukan hal yang sama pada gelas C, tapi kali ini gunakan pewarna makanan biru, sehingga air di gelas C berubah warna menjadi biru. Selanjutnya, buatlah 2 gulungan tisu, lalu celupkan salah satu gulungan tisu di gelas A dan celupkan gulungan tisu lainnya di gelas C. Kemudian letakkan ujung atas kedua tisu tersebut hingga tersampil di sisi gelas B. Sekarang kamu hanya tinggal menunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan. Pertanyaannya, yang pertama, kenapa air bisa naik ke atas tisu? Jawabannya, air merambat di kertas tisu melalui proses yang disebut aksi kapilaritas. Kertas tisu terbuat dari serat, sehingga air dapat berpindah di sela-sela serat kertas. Celah di tisu bertindak seperti tabung kapiler dan menarik air ke atas. Itu sebabnya air dapat naik dari akar tanaman menuju ke daun-daun. Pertanyaan nomor 2, gelas yang berisi apa yang mengalami peristiwa kapilaritas yang paling cepat? Jawabannya, gelas yang berisi zat cair berwarna biru yang mengalami kapilaritas paling cepat dibandingkan gelas yang berisi zat cair berwarna kuning. Pertanyaan yang ketiga, mengapa benda cair dapat meresap ke selebar tisu atau kain? Jawabannya, benda cair bisa meresap melalui celah-celah kecil karena benda ini memiliki tekanan dan harus menempati ruang atau wadah tertentu. Pertanyaan yang keempat, apa gejala yang dapat muncul dari perubahan wujud benda cair? Jawabannya, perubahan benda cair juga bisa memunculkan gejala-gejala lain seperti perubahan warna, rasa, dan muncul aroma atau bau tertentu. Kesimpulannya, kapilaritas: semakin kecil pipa, semakin besar kenaikan atau penurunan zat cair. Dalam pipa kapiler, air akan naik, tetapi rasa akan turun. Kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel dari zat yang sama, sedangkan adhesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel dari zat yang berbeda. Di mana untuk mencari persamaan kapilaritas, yaitu kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler sama dengan 2 tegangan permukaan dikali kosinus sudut kontak dibagi massa jenis dikali gravitasi dikali jari-jari pipa kapiler. Contoh-contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, naiknya air melalui akar ke daun pada tumbuhan. Yang kedua, naiknya minyak tanah dapat meresap pada sumber kompor. Yang ketiga, pakaian, yaitu pakaian dapat menyerap keringat dan juga tisu menyerap keringat. Mungkin itu saja. Saya kembalikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Penyebab naik dan turunnya permukaan air dan rasa
pada pipa kapiler? Ya, terima kasih. Jawabannya adalah permukaan air dan permukaan air raksa yang mengalami kenaikan atau penurunan juga merupakan akibat tegangan permukaan. Oke, untuk kelompok 2, bagaimana untuk tanggapan dari kelompok 3? Jawabannya Jelas. jelas? Jelas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 dipersilakan duduk. Jadi, semua sudah jelas ya? Dari hasil percobaan yang kalian sudah lakukan, kalian sudah bisa mengamatinya toh? Iya tidak? Dari ketiga wadah tersebut, yang paling cepat mengalami perubahan kapilaritas adalah wadah C. Iya, wadah C pada zat cair berwarna biru. Sedangkan untuk zat cair berwarna kuning tidak bisa mengalami perubahan paling cepat. Sehingga dari wadah C dengan wadah A, ya tidak? Karena di wadah B kan keadaannya kosong. Jika wadah A dan wadah C tercampur, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Jadi sudah jelas di sini ya. Jadi dari hasil diskusi kalian ini, kita bisa dapat simpulkan bahwa terjadinya kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya. Iya, kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Contohnya tadi seperti pada pakaian, terus pada dinding pipa kapiler. Tapi di sini sudah dikatakan ya, tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya tadi pada apa? Air dan raksa. Kalau pada pipa kapiler pada zat cair, pipa kapiler tersebut membasahi dinding. Sedangkan pada raksa tidak bisa. Karena apa? Raksa akan turun. Ya tidak? Ya. Itu perbedaan antara air dan raksa. Gaya tarik menarik antara partikel sejenis disebut apa? Gaya kohesi. Sedangkan gaya tarik menarik antara partikel berbeda jenis disebut apa? Adhesi. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya semuanya ya? Oke. Untuk melihat kemampuan kalian pada saat menerima materi pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan, Ibu akan memberikan lagi soal post-test atau kemampuan akhir kamu pada saat kamu sudah menerima materi pembelajaran. Ibu kasih waktunya 3 menit. Jangan lupa tulis nama, tulis kelasnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalian sini akan merefleksi hasil dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini untuk refleksi ini tidak ada pengaruhnya bagi nilai kamu. Oke, baik, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Baiklah, minggu depan kita akan masuk materinya itu adalah mengenai tegangan permukaan. Ibu
membawa kita ke dalam doa. Teman-teman, saya mengajak kita menyanyi lagu Selamat Siang Tuhan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Nusla buat kesediaannya untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Oke? Silakan untuk ketua kelas. Rita.